kasih untuk Mbak Zekia sama Mbak Vivi yang udah hadir untuk penyuluhan hari ini. Selanjutnya nanti materinya akan disampaikan oleh Jidan. Terima kasih untuk moderator. Saya di sini bidan yang dari Puskesmas disuruh kemarin untuk memberikan materi tentang sadari. Sadari itu penting banget untuk mendeteksi kanker dini. Jadi kita bisa mengetahui. Nanti saya akan kasih tahu caranya untuk sadari itu seperti apa. Untuk Mbak ini yang disuruh oleh bidan ya. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak. Baik Ibu, perkenalkan saya Laila Sri Umayo, biasa dipanggil dengan Vivi. Saya kembali diminta oleh bidan untuk belajar bagaimana sih cara sadar yang benar itu. Ya. Dan Mbak, namanya? Terima kasih Ibu, sebelum perkenalkan saya Zakia Maya Azhara, biasa dipanggil Lia. Di sini saya juga dipanggil oleh bidan untuk berpartisipasi dalam materi hari ini sadari bagaimana yang benar. Nah, terima kasih untuk perkenalkannya. Tadi Mbak Vivi sama Mbak Zakia ya? Iya. Oke deh, sekarang kita langsung mulai saja ya. Apakah Mbak Vivi dan Mbak Zakia udah siap? Sudah Ibu. Baik adik-adik sekalian, saya akan ngasih tahu materinya. Jadi di sini menggunakan medianya PPT, pakai laptop saja ya, karena nggak ada proyektor di sini. Langsung saja dengan judul sadari. Apa sih itu sadari? Sebelumnya dari mengetahui nggak sadari itu apa? Itu pemeriksaan payudara. Nah, udah agak tahu ya. Jadi sadari adalah singkatan periksa payudara sendiri mandiri di dalam rumah. Metode ini dilakukan karena itu tadi yang saya bilang untuk mendeteksi kanker dini seperti itu. Jadi nanti ada cara-caranya. Lanjut aja ya dulu ya, dengan saya bacakan dulu ya. Nah, pentingnya sadari tadi yang pertama tadi saya sebutkan apa Mbak Vivi? Deteksi kanker. Iya betul. Terus juga ada meningkatkan kesadaran akan kondisi kesehatan payudara. Jadi bisa dilihat nih payudara saya sehat nggak ya, besar kecilnya sama nggak ya gitu. Terus ada menggunakan pengobatan lebih awal jika ditemukan kelainan. Jadi kita tahu nih ternyata ada benjolan, jadi kita langsung konsultasi ke dokter gitu. Selanjutnya ya saya lanjutkan ya. Kapan melakukan sadari ini? Pasti belum ada yang tahu kan? Atau Mbak Zakia sama Mbak Vivi udah mengetahui? Nah, jadi waktu yang tepat itu setiap bulan setelah menstruasi. Jadi dihitung nih, setelah menstruasi itu 7 hari atau ke 10 hari, bisa 7-10 hari terakhir bisa dilakukan. Nanti ada cara-caranya untuk menekannya, gimana saya kasih tahu. Beda lagi untuk menopause. Jadi kalau menopause itu dilakukan ya seingat, karena menopause itu kan udah tua ya, jadi pengingatannya berkurang. Itu dilakukan seingat tanggalnya setiap bulannya. Contohnya nih, saya tanggal 1 nih saya periksa payudara saya sendiri, terus bulan berikutnya ya tetap tanggal 1 bulan. Cuman kalau lupa bisa diganti, tapi kan intinya setiap bulan itu dilakukan. Seperti itu biar mudah diingat aja sih untuk menopause. Nah, gimana nih? Udah ngantuk belum? Lanjut ya. Cara melakukan sadari ini tuh penting banget nih caranya. Adik-adik pasti udah tahu kan? Yang pertama itu adik-adik punya cermin nggak di kamarnya? Cari cerminnya gede. Nah, pertama-tama dilakukan di depan cermin. Memperhatikan yang pertama apa? Mbak Vivi tahu? Bentuknya tuh bulan itu sama atau tidak, ukurannya, terus warna putihnya mungkin ya kan. Lanjut adanya benjolan atau tidak, itu depan cermin kita berkaca dulu. Nanti saya kasih tahu penjelasannya ya. Kedua nih ya, dengerin ya. Yang kedua itu dilakukan berbaring, lalu tangannya tuh ke belakang. Apa ini ya bahasa Inggrisnya? Gulu apa ya gulu? Sini. Apa ya bahasa Leher. Nah, itu leher. Nah, nanti kan bukan ngomong indah ya. Terus yang ketiga. Nah, kan udah nih di leher. Lanjut yang seterusnya tangannya pakai baby oil. Palpasi tuh kayak neken payudaranya, pencet agak-agak tekan banget, agak sakit mama. Terus yang ketiga saat mandi, jadi kan kalian pakai shower cap atau di bawah shower gitu kan, licin kan pakai sabun tuh bisa dilakukan. Palpasi itu lebih kerasa benjolannya ada apa enggak gitu. Lanjut ya. Itu caranya ya tadi ya, masih ingat? Nah, untuk tanda-tandanya yang harus diwaspadai ini adik-adik. Yang pertama benjolan yang tadi udah saya sebutkan, benjolan di payudara atau di ketiak. Jadi ketiak terus langsung ke sini. Terus yang kedua ada kulit kemerahan atau bersisik kayak cekungan gitu. Ya kan? Terus putih susunya tertarik ke dalam atau keluar cairan berupa nanah atau darah, itu bisa terjadi. Itu tanda-tanda mungkin adanya kanker atau apa gitu ya Mbak. Lanjut ya. Paham ya sampai sini?
Nah, apa yang harus dilakukan nih ketika ketemu seperti itu tanda-tanda yang tadi saya sebutkan? Bisa langsung jangan panik, bisa dilakukan teknik-teknik yang tadi saya berikan, berbaring, tiduran, dulu ya itu ya. Terus lanjut, kalau udah dilakukan gerakan yang tadi saya sebutkan, kalian bisa mandiri di rumah. Kalau itu tidak bisa ditangani lagi, bisa langsung konsultasi ke dokter. Gitu, lakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu ya. Jangan sampai itu terjadi malah makin gede benjolannya, lalu jadi sakit. Nah, jadi kesimpulannya materi ini bisa disimpulkan Mbak Becky ya. Kesimpulannya adalah, jadi kesimpulan yang bisa saya ambil ya Bu, jadi sadari itu pemeriksaan payudara dini untuk mendeteksi kanker payudara secara awal. Dan itu langkah-langkahnya juga bisa dipancungin, terus berbalik juga sambil kayak tekan-tekan gitu ya Bu ya. Nah itu, terus juga tanda-tanda bahaya itu kalau misal bentuknya tuh beda kanan kiri. Dan Mbak Esther, ada Mbak Vivi, berarti sadari itu sangat penting atau tidak? Sangat penting. Kenapa? Untuk mendeteksi kelainan-kelainan secara dini. Iya, jadi harus sayangi ya tubuh kalian, sayangi payudara kalian. Nah, berarti itu sangat penting ya, tadi udah disebutin kalian. Di sini apakah ada mau yang ditanyakan? Untuk gerakannya, kalau misal anda masih agak tersulit atau bingung, bisa banyak di YouTube, banyak sekali untuk sadari ini. Jangan malu kalau gerakan kalian ya, itu penting, investasi untuk masa depan. Baik Ibu, saya balikan lagi kepada bidang moderatornya. Sekian, terima kasih adik-adik udah mendengarkan. Terima kasih kepada Bu Bidan selaku pemateri. Terima kasih juga kepada Mbak Vivi sama Mbak Lia untuk menempatkan kehadirannya hari ini untuk penyuluhan sadarinya. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri penyuluhan kita hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, Ibu.